Perkenalkan, nama saya Kristina Goliko, kelas 1C, NIM 210-302-0104, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mereview buku Sorjono Suekanto pada bab 3, kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Yang pertama, pendekatan sosiologi terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Beberapa persyaratan kelompok sosial adalah setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Keempat, berstruktur, yaitu berkaidah dan mempunyai pola perilaku. Yang ke B, tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial terdiri atas besar kecilnya jumlah anggota, derajat interaksi sosial, kepentingan dan wilayah, berlangsungan suatu kepentingan, derajat organisasi, dan kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial dan tujuan. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial termasuk biasanya adalah atas dasar kekerabatan, usia, seks, dan kadang-kadang atas dasar perbedaan pekerjaan atau kedudukan. Yang ketiga, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial dengan mana individu mengidentifikasi dirinya. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Sikap out-group selalu ditandai dengan suatu kelainan dan berwujud antagonisme atau antipati. Perasaan in-group dan out-group dapat merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan etnosentrisme. Sikap etnosentris disosialisasikan atau diajarkan kepada anggota kelompok sosial, sadar maupun tidak sadar, serentak dengan nilai-nilai kebudayaan yang lain. Yang keempat, kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer atau primary group atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggota-anggotanya saling mengenal, di mana ada kerjasama yang erat. Kelompok sekunder atau secondary group adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang, antara siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya tidak begitu langgeng. Yang kelima, paguyuban atau patembayan. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Keenam, formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya. Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali yang menjadi dasar bagi pertemuannya kepentingan dan pengalaman yang sama. Yang ketujuh, membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tertentu. Reference group ialah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Kelompok volunteer mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan sama
namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat yang semakin luas daya jangkauannya. Yang ke C, kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama, kerumunan atau crowd. Kerumunan atau crowd adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersama. Bentuk-bentuknya yaitu A. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial, yaitu khalayak, penonton atau pendengar yang formal, dan kelompok ekspresi yang telah direncanakan. B. Kerumunan yang bersifat sementara, yaitu terdapat kumpulan yang kurang menyenangkan, kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik, dan kerumunan penonton. C. Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Terdapat kerumunan yang bertindak emosional dan kerumunan yang bersifat immoral. Yang kedua, publik. Publik merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Setiap aksi publik diprakarsai oleh keinginan individual yang masih mempunyai kesadaran akan kedudukan sosial yang sesungguhnya dan juga masih lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mereka yang bergabung dalam kerumunan. D. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat setempat atau community. Istilah masyarakat setempat menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Yang kedua, tipe-tipe masyarakat setempat. Dalam mengklasifikasi masyarakat setempat dapat dipergunakan 4 kriteria. Yang pertama, jumlah penduduk, luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman. Yang ketiga, fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat. Dan yang keempat, organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Yang ketiga, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Pembedaan warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat kota yang tidak tentu jumlah penduduknya. Urbanisasi adalah suatu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau dapat dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Sebab-sebab terjadinya urbanisasi: yang pertama, faktor yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan tempat atau daerah kediamannya. Kedua, faktor kota yang menarik penduduk desa untuk pindah dan menetap ke kota-kota lain. Akibat negatif dari urbanisasi yaitu pengangguran, naiknya kriminalitas, persoalan perwismaan, kenakalan anak-anak, dan persoalan rekreasi. Yang ke E, kelompok-kelompok kecil atau small group. Small group adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikit 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Kelompok-kelompok kecil selalu timbul di dalam kerangka organisasi yang lebih besar dan luas. Yang ke F, dinamika kelompok sosial. Sebab-sebab perubahan struktur kelompok sosial antara lain: yang pertama, perubahan situasi, keadaan di mana kelompok tadi hidup. Yang kedua, pergantian anggota-anggota kelompok. Dan yang ketiga, perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi sosial dan ekonomi. Bab 4, kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan. Masalah kebudayaan juga diperhatikan dalam sosiologi, karena kebudayaan dan masyarakat manusia merupakan dui tunggal yang tak dipisahkan. Istilah kebudayaan berasal dari bahasa dari kata Sanskerta yang artinya budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kultur berasal dari bahasa Latin culture yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cita-cita masyarakat. Kebudayaan berguna bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Yang ke B, unsur-unsur budaya. Menurut Melville J.
Hurwitz mengajukan 4 unsur, yaitu yang pertama alat-alat teknologi, yang kedua sistem ekonomi, yang ketiga keluarga, dan yang keempat kekuasaan politik. Sedangkan menurut Bronisław Malinowski mempunyai unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, A. Sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Yang ke B, organisasi ekonomi. Yang ke C, alat-alat lembaga dan atau petugas pendidikan. Yang ke D, organisasi kekuatan. Pendapat para sarjana menunjukkan pada adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultur universal. Yang pertama, peralatan memperlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Keempat, bahasa. Kelima, kesenian. Dan yang ketujuh, yang keenam, sistem pengetahuan. Yang ke C, sifat hakikat kebudayaan. Kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu, mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. D. Gerak kebudayaan. Akulturasi merupakan proses di mana suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda. Sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Akulturasi merupakan salah satu contoh gerak kebudayaan. Bab 5. Lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Yang ke B, proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Terdapat norma-norma masyarakat. Yang pertama, norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut, secara sosiologi dikenal adanya 4 pengertian, yaitu cara atau use, menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol dalam hubungan antar individu dan masyarakat. Yang kedua, kebiasaan atau folk ways, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang yang mempunyai kekuatan mengikat lebih besar daripada cara. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores, merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. Yang kedua, adat istiadat atau custom. Dalam kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Dalam rangka pembentukan sebagai lembaga masyarakatan, norma-norma mengalami beberapa proses. Yang pertama, proses pelembagaan, yakni suatu proses yang dilewati oleh sesuatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga masyarakatan. Yang kedua, norma-norma yang internasionalis, artinya adalah bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja, tetapi mungkin norma tersebut sampai mendarah daging dalam anggota-anggota masyarakat. Suatu norma dikatakan melembaga apabila norma tersebut diketahui, dipahami atau dimengerti dan ditaati serta dihargai. 2. Sistem pengendalian sosial. Sistem pengendalian merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat
selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat bersifat yang pertama preventif, merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Yang kedua, represif, merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Alat-alat pengendalian sosial dapat digolongkan ke dalam 5 golongan. Yang pertama, mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan yang berlaku. Yang keempat, menimbulkan rasa takut. Kelima, menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Yang ke-C, ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin, ada beberapa ciri umum. Yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi, pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Kelima, lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Keenam, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tidak tertulis. D. Tipe-tipe lembaga masyarakatan. Ada 2 tipe ya, dari sudut perkembangannya. Yang pertama, Recvist Institution merupakan lembaga-lembaga yang secara tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang kedua, Enacted Institution merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Sedangkan dari sudut sistem nilai-nilai masyarakat, ada 2 tipe juga. Yang pertama, Basic Institution dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, Subsidiary Institution dianggap kurang penting seperti kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat, ada 2 tipe. Yang pertama, Approved Social Sanction Institution adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat. Yang kedua, Unsanctioned Institution merupakan lembaga-lembaga yang ditolak oleh masyarakat, walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya. Dari sudut penyebarannya terbagi atas 2. Yang pertama, General Institution merupakan lembaga yang timbul karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia. Yang kedua, Restricted Institution merupakan lembaga yang timbul karena dianut oleh masyarakat-masyarakat di seluruh dunia. Yang kelima, dari sudut fungsinya terdapat 2 tipe. Yang pertama, Operative Institution, lembaga yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, Regulative Institution, yaitu lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Y. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, analisis secara historis, itu bertujuan meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Yang kedua, analis komparatif, yaitu bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Yang ketiga, analisis fungsional, bertujuan menyelidiki dengan jalan menganalisis hubungan antar lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat. Yang ke-F, conformity dan division. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity dan division. Conformity yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Division yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut.
Conformity biasanya sangat kuat dalam masyarakat yang tradisional. Hal yang sama pada masyarakat di kota-kota seringkali dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan. Bab yang keenam, lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai, maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Sistem lapisan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification, yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Yang ke B, terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya, yaitu dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Pembedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Pokok-pokok dalam proses lapisan dalam masyarakat. Yang pertama, sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti sebagai berikut. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, dan keselamatan. Yang kedua, sistem pertanggaan yang diciptakan oleh para warga masyarakat. Yang ketiga, kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik, wewenang, atau kekuasaan. Yang keempat, lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan suatu organisasi. Yang kelima, mudah sukarnya bertukar kedudukan. Yang keenam, solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Terdapat pola-pola interaksi, kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan dan sikap serta nilai-nilai. Ketiga, kesadaran akan kedudukan masing-masing dan aktivitas sebagai orang kolektif. C. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup dan dapat pula terbuka. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Yang ke D, kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial atau social class adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Yang ke E, dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah ukuran kekayaan atau material, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran di atas tidaklah bersifat limitif, karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan. Yang ke F, unsur-unsur lapisan masyarakat. Yang pertama, kedudukan. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam satu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestisinya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu achieved status, yaitu kedudukan seorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohania dan kemampuan. Achieved status adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang karena usaha-usaha yang disengaja. Yang kedua, peranan. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal. Yang pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan
sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Yang G, lapisan yang sengaja disusun. Menurut Chester V. Barnard, membatasi diri pada uraian tentang sistem pembagian kedudukan dalam organisasi formal yang di dalam masyarakat merupakan bagian-bagian yang khusus. Akan tetapi dikatakan oleh bahwa faktor-faktor yang terdapat di dalam organisasi-organisasi itu selalu mempunyai hubungan timbal balik dengan keadaan dalam masyarakat luas, di mana organisasi-organisasi itu berbeda. H. Mobilitas sosial atau social mobility, yaitu pengertian sosial atau social mobility adalah suatu gerak dan struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Yang kedua, tujuan penelitian gerak sosial. Para sosiolog meneliti gerak sosial untuk mendapatkan keterangan-keterangan perihal keteraturan dan keluasan struktur sosial. Yang ketiga, beberapa prinsip umum gerak sosial yang vertikal, yaitu hampir tidak ada masyarakat yang sifat sistem lapisannya mutlak tertutup, di mana sama sekali tidak ada gerak sosial yang vertikal. Yang ke B, betapapun terbukanya sistem lapisan dalam suatu masyarakat, tak mungkin gerak sosial yang vertikal dilakukan yang sebebas-bebasnya. Yang ke C, gerak sosial vertikal yang umumnya berperilaku baik sama masyarakat tidak ada. Yang ke D, laju gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan adalah berbeda. Yang keempat, saluran gerak sosial vertikal. Menurut Pitirim A. Sorkin, gerak sosial vertikal mempunyai saluran-saluran dalam masyarakat. Proses gerak sosial vertikal melalui saluran disebut social circulation. Saluran yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian. Yang ke I, perlunya sistem lapisan masyarakat. Manusia pada umumnya bercita-cita agar ada perbedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Setiap masyarakat harus menempatkan individu pada tempat tertentu dan dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban sebagai akibat penempatan tersebut. Dengan demikian, maka mau tak mau ada sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu menempatkan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Sekian dan terima kasih.